Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Salsabila Sofwan dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu dari materi pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Ustazah Darul Qutni SPDI MSI. Materi pendidikan agama Islam kali ini yang akan saya bawakan yaitu adalah sumber ajaran Islam. Pada hakikatnya, ajaran Islam itu hanya mempunyai satu sumber hukum yang disebut dengan wahyu ilahi. Kemudian, wahyu ilahi tersebut dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu berupa wahyu Al-Quran, yang kedua yaitu adalah wahyu yang berupa as-sunnah. Kedua sumber itu dalam Islam disebut sebagai sumber pokok. Macam-macam sumber ajaran Islam. Ada tiga macam sumber-sumber ajaran Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis dan sunnah, yang ketiga adalah ijtihad. Mari kita akan menjelaskan satu persatu dari penjelasan macam-macam sumber ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan argumentasi dalam mendakwakan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kedamaian hidup di dunia dan juga di akhir. Definisi di atas mengandung beberapa kekhususan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang kedua, Al-Quran terhimpun dalam mushaf. Yang ketiga, Al-Quran dinukil secara mutawatir. Nama-nama Al-Quran. Selain dikenal dengan Al-Quran, Al-Quran juga memiliki nama lain. Yang pertama adalah Alkitab, yang berarti yang ditulis. Yang kedua adalah Al-Furqan, yang berarti pemisah. Yang ketiga adalah Ar-Rahmah, yang berarti karunia. Yang keempat adalah An-Nur, yang berarti cahaya. Yang kelima adalah Al-Huda, yang berarti petunjuk. Yang keenam adalah Az-Zikra, yang berarti peringatan. Cara Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, bukan sekaligus dalam satu keseluruhannya. Dan periode diturunkannya Al-Quran dibagi menjadi dua. Ada periode Makkah dan ada periode Madinah. Surat-surat yang diturunkan dalam masa periode Makkah disebut sebagai surat Makkiyah, sedangkan surat-surat yang diturunkan dalam masa periode Madinah disebut sebagai surat Madaniyah. Pokok-pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran di dalamnya terkandung beberapa pokok-pokok, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keimanan. Yang kedua, prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, janji dan ancaman. Yang keempat, sejarah atau kisah-kisah masa lalu. Dan yang kelima adalah ilmu pengetahuan. Fungsi dan peran Al-Quran. Al-Quran memiliki fungsi dan peran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penawar jiwa yang haus atau asyifa. Yang kedua, kita akan membahas tentang sunnah dan hadis. Dalam makna aslinya, sunnah berarti perbuatan Nabi, sedangkan hadis berarti laporan atau reportasi dari kegiatan sunnah tersebut. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis memiliki fungsi untuk menjelaskan Al-Quran, yaitu memberikan rincian, yakni as-sunnah memberikan rincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Yang kedua, membatasi kemutlakan, yakni as-sunnah memberi penjelasan dengan membatasi kemutlakan, pengertian yang terkandung dalam redaksi ayat. Yang ketiga, memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang masih umum. Yang terakhir, as-sunnah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Macam-macam hadis. Terdapat beberapa macam hadis. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan sejumlah orang yang secara terus-menerus tanpa putus dan secara adat para perawinya tidak mungkin untuk berbohong. Yang kedua ada hadis masyhur. Hadis masyhur adalah sebuah hadis yang diriwayatkan sejumlah orang tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga ada hadis ahad. Hadis ahad diriwayatkan oleh seorang, dua orang, atau bahkan lebih, tetapi tidak mencapai syarat menjadi hadis masyhur dan hadis mutawatir.
Dari segi kualitasnya, hadis terbagi menjadi hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya tidak terputus, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat hafalannya, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, tetapi perawinya tidak kuat ingatannya atau kurang baik dalam hafalannya. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis yang tidak lengkap syaratnya atau tidak memenuhi sebagai persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Kriteria hadis palsu. Hadis dapat disebut sebagai hadis palsu jika memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika hadis itu bertentangan dengan fakta sejarah. Yang kedua, jika sifat hadis itu mewajibkan kepada semua orang untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, serta hadis itu diriwayatkan oleh satu orang saja. Yang ketiga, jika saat dan keadaan riwayatkannya, hadis itu membuktikan bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Yang keempat, jika hadis itu bertentangan dengan akal atau bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang terang. Yang kelima, jika hadis itu menguraikan sebuah peristiwa, yang jika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, niscaya peristiwa itu diketahui dan diriwayatkan oleh banyak orang. Tapi pada kenyataannya, peristiwa itu tidak diriwayatkan oleh satu orang pun selain orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang keenam, jika masalahnya atau kata-katanya rapi dalam artinya tak sehat atau tak benar. Misalnya kata-katanya tidak cocok dengan idiom bahasa Arab atau masalah yang dibicarakan tak pantas bagi martabat Rasulullah. Yang ketujuh, jika hadis itu berisi ancaman hukuman berat bagi perbuatan dosa biasa atau menjanjikan pahala besar bagi perbuatan baik yang tak seberapa. Yang kedelapan, jika hadis itu menerangkan pemberian ganjaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul kepada orang yang berbuat baik. Dan yang terakhir, jika yang meriwayatkan hadis itu mengaku secara terang-terangan bahwa ia membuat-buat hadis tersebut. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad berarti menyerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Objek ijtihad adalah perbuatan yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Posisi ijtihad dalam syariat Islam. Ijtihad menggunakan pertimbangan akal secara jelas diundangkan dalam sebuah hadis sebagai alat untuk mencapai keputusan apabila tidak ada petunjuk dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Yang pertama, memiliki integritas yang kuat terhadap syariah ilahiyah, dalam artian teguh keimanannya. Yang kedua, mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan hukum. Yang ketiga, mengetahui bahasa Arab dengan berbagai keilmuannya. Yang keempat, mengetahui kaidah-kaidah usuliyah yang luas. Yang kelima, paham dan tahu produk-produk ijtihad dari mujtahid terdahulu. Yang keenam, mengetahui ilmu riwayah yang berkenaan dengan kaidah-kaidah kesohihan hadis. Dan yang terakhir, mengetahui rahasia-rahasia tasyri', yaitu kaidah yang menerangkan tujuan syarak dalam meletakkan beban taklif pada mukallaf. Sekian penjelasan dari saya mengenai sumber ajaran Islam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.